Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kaidah yang kelima di dalam ilmu kalam. Yang mana yang akan saya bacakan saat ini adalah qada dan qadar dalam perspektif ilmu kalam. Yang mana definisi qada dan qadar dan perbedaan pandangan qada dan qadar di dalam ilmu kalam. Yang mana qada secara bahasa, qada berarti ketetapan atau keputusan. Di dalam konteks ilmu kalam, qada merujuk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan sejak ajali. Ini sebelum menciptakan alam semesta itu sudah ada, Allah itu sudah mengatur bahwasanya ke hambanya ada ini itu. Ada yang syakiyun aw sa'idun, ada yang beruntung, ada yang celaka, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya yang harus berintrospeksi diri mengenai segala sesuatu yang akan terjadi. Ini meliputi segala peristiwa besar maupun kecil, dari yang bersifat umum hingga yang bersifat spesifik. Yang mana dalam istilah luas qada merujuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Ini mencakup seluruh peristiwa besar maupun kecil ya. Qada juga mencakup segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta. Ini ajali. Merupakan bagian fundamental dari kemahakuasaannya. Yang mana konsep ini menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan pengetahuan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Qada berkaitan dengan erat dengan konsep qadar yang merujuk pada bagaimana ketetapan tersebut diwujudkan dengan realitas. Namun penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang qada bervariasi di antara berbagai mazhab dalam ilmu kalam, dengan beberapa menekankan aspek menentukan ilahi lebih kuat daripada yang lain. Qada. Sedangkan qadar itu menunjukkan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala dijalankan dan diwujudkan dalam realitas dengan segala keturunan, dengan segala keteraturan dan kompleksitasnya. Konsep ini menekankan peran oleh Allah Subhanahu wa taala yang aktif dan langsung dalam mengelola alam semesta dan kehidupan manusia. Seperti halnya qada. Pemahaman tentang qadar juga bervariasi di antara sebagai mazhab dan ilmu kalam. Terus yang kedua, perbedaan pandangan qada dan qadar di dalam ilmu kalam. Yang mana perdebatan seputar qada dan qadar telah dilahirkan beberapa aliran pemikiran utama dalam ilmu kalam. Satu, Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana mazhab ini menganut pandangan yang mendarat dan seimbang. Mereka mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan segala sesuatu yang qada, tetapi juga mengakui kebebasan manusia dalam memilih dan bertindak, yakni ikhtiar. Kebebasan manusia bukanlah pertentangan dengan qada dan qadar, melainkan merupakan bagaimana integral dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak ekstrim Jabariyah dan Qadariyah. Nomor 2, Jabariyah, yang mana aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Segala sesuatu termasuk perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai alat yang digerakkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mau kemana pun itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jika Allah itu tidak berkehendak, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Yang nomor 3, Qadariyah, yang mana Qadariyah ini adalah berpendapat bahwasanya manusia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak. Perbuatan manusia tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sepenuhnya berasal dari kehendak manusia sendiri. Mereka menolak konsep qada dan qadar sebagai
bentuk penentuan ilahi. Pandangan ini juga dianggap ekstrim karena mengabaikan peran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi qada itu kepastian, qadar itu perkiraan, qadar, qada dan qadar. Apakah qadar bisa dirubah? Bisa. Apakah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz bisa dirubah? Bisa. Apapun bisa, asalkan bersamaan dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Muhammad Gufran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.